Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Resta Tutupiasari. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru loh. Ada yang tahu nggak apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup dan apa juga yang dimaksud dengan ruang lingkup pendidikan Islam. Untuk lebih tahu, untuk lebih paham, ayo kita bahas. Mari kita membahas tentang pengertian ruang lingkup pendidikan Islam. Dalam KBBI, ruang lingkup diartikan sebagai batasan-batasan pembahasan yang dicakup dalam kajian atau bidang tertentu. Sedangkan pendidikan Islam merupakan proses membina, mendidik, dan membimbing manusia, baik jasmani, rohani, maupun akalnya, dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam untuk mewujudkan manusia sebagai insan kamil, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam merupakan segala aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan Islam. Nur Ubiyati menambahkan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia sebagai tempat untuk mengumpulkan awal kebaikan untuk dibawa ke akhirat. Maka untuk mencapai hal itu diperlukanlah proses kependidikan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sedangkan Profesor Arifin mengatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam merupakan aktivitas-aktivitas kependidikan yang dilakukan secara tetap dan berkelanjutan dalam lapangan hidup manusia. Lapangan-lapangan hidup tersebut ada 7. Yang pertama, lapangan hidup keagamaan, lapangan hidup berkeluarga, lapangan hidup ekonomi, lapangan hidup kemasyarakatan, lapangan hidup politik, lapangan hidup seni budaya, dan lapangan hidup ilmu pengetahuan. Mau tahu nggak penjelasannya? Mari kita bahas satu persatu. Baik, ayo kita masuk pada lapangan hidup yang pertama. Lapangan hidup keagamaan. Tujuan lapangan hidup ini yaitu agar manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan aturan, norma, dan ajaran dalam agama Islam yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah nabinya. Dalil tentang lapangan hidup ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Lapangan hidup yang kedua ialah lapangan hidup berkeluarga. Tujuan pendidikan dalam lapangan hidup berkeluarga ini ialah agar keluarga yang dibentuk dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, warahmah akan senantiasa diliputi dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, cinta, kasih, dan sayang, serta saling berkorban antar anggota keluarga. Dalil tentang lapangan hidup berkeluarga ini terdapat dalam Quran Surah Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Baik, selanjutnya ayo kita masuk pada lapangan hidup yang ketiga. Masuk dalam lapangan hidup yang ketiga, yaitu lapangan hidup ekonomi.
Tujuan pendidikan dalam lapangan hidup ekonomi ialah agar manusia tidak menipu serta tidak mudah ditipu oleh orang lain. Lalu, mengapa sih lapangan hidup ekonomi masuk dalam pendidikan Islam? Ya, karena dalam Islam juga mengajarkan tentang akad. Allah menyuruh manusia agar menjalankan akad ini sesuai dengan ajaran Islam. Dalil tentang lapangan hidup ekonomi ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Masuk dalam lapangan hidup yang keempat, yaitu lapangan hidup kemasyarakatan. Tujuan pendidikan Islam dalam lapangan hidup kemasyarakatan ini ialah agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur di bawah ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang lapangan hidup kemasyarakatan ini yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diperolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Masuk dalam lapangan hidup yang kelima, yaitu lapangan hidup politik. Tujuan pendidikan Islam dalam lapangan hidup politik ialah agar tercipta sistem demokrasi yang aktif dan sehat serta selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalil tentang lapangan hidup politik ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan walidzal qalbi lam fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya Rasulullah, ya Nabi, masuk dalam lapangan hidup yang keenam, yaitu lapangan hidup seni budaya. Tujuan pendidikan Islam dalam lapangan hidup seni budaya ialah agar kehidupan manusia diliputi dengan keindahan dan kegairahan, namun tidak terlepas dari nilai moral Islam. Dalil tentang lapangan hidup ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masuk
pada lapangan hidup yang terakhir, yaitu lapangan hidup ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan Islam dalam lapangan hidup pengetahuan ialah agar ilmu pengetahuan tersebut dapat terus maju dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga terciptalah manusia yang sejahtera, cerdas, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Baik, itulah tadi 7 lapangan hidup dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman semuanya. Berikan dengan Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.